berlimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, Jumat 22 Mei 2009, bertempat di Puri Manggalabati, kantor Wali Kota Probolinggo, dapat berlangsung acara pembukaan sosialisasi kegiatan infrastruktur fisik sarana prasarana Kota Probolinggo tahun 2009. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi ini, laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapeda Kota Probolinggo. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Dwi Putranto Riau, MD. Disilahkan. Yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Probolinggo dan Bapak Wakil Wali Kota, yang terhormat kepada Bapak Ketua DPRD Kota Probolinggo, yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, yang terhormat kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Probolinggo beserta asisten pemerintahan dan asisten perekonomian dan pembangunan, yang terhormat Saudara Kepala Unit Kerja Penerima Dana Alokasi Khusus, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah serta Dana Alokasi Umum tahun 2009 khusus kegiatan fisik sarana prasarana understanding antara pemerintah Kota Probolinggo dengan Lembaga Transparansi Internasional atau TI Indonesia telah disepakati bersama untuk mewujudkan clean government atau kepemerintahan yang bersih serta peningkatan pelayanan publik. Agenda sosialisasi pada hari ini sekaligus melengkapi dan menguatkan kesepakatan tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan anggaran pembangunan. 3 pilar pembangunan tersebut itulah sekaligus sebagai tantangan dan kekuatan pemerintah dalam mewujudkan clean governance dan good governance. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Probolinggo, berkenan pada hari ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi pembangunan fisik sarana prasarana Kota Probolinggo tahun 2009 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Khusus Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun 2009. C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 /PMK.07.2009 tentang penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah tahun 2009. D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121.1/PMK.07/2008 tentang penetapan alokasi dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2009. E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2008 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. F. Surat edaran bersama SEP Nomor 0239/M PPN/1128 tanggal 21 November 28 tentang petunjuk pelaksanaan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemantauan dana alokasi khusus atau DAK. G. Peraturan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 01 Tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2009. 2. Maksud dan tujuan sosialisasi. Maksud diadakannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana ekspos rencana pelaksanaan pembangunan fisik sarana prasarana yang bersumber dari dana alokasi khusus, dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah serta dana alokasi umum tahun 2009 yang merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui 3 pilarnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Adapun tujuan sosialisasi ini adalah terwujudnya pemahaman penyelenggaraan tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik, yang mendepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari tanggal Jumat 22 Mei tahun 2009 pukul 9 sampai dengan selesai, tempat Gedung Puri Manggalabati, kantor Wali Kota Probolinggo, Jalan Pangasinan 19. 4. Peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi sejumlah lebih kurang 160 orang yang terdiri dari ketua dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, instansi penerima dana alokasi khusus DAK, dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah DPDF, PPPD, serta dana alokasi umum tahun 2009 untuk pembangunan infrastruktur fisik sarana prasarana.
Camat Sekota Probolinggo, para lurah, LPM, fasilitator pembangunan Sekota Probolinggo. Saya hormati bersama Ketua DPRD Kota Probolinggo dan Ketua Komisi 3 dan anggota DPRD Kota Probolinggo, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Pak Asisten, para pimpinan satuan kerja yang hadir, para camat lurah, pimpinan LPM dan fasilitator pembangunan yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kehadiran Allah bisa bertemu, bisa silaturahim. Saya sempat hadir walaupun sedikit kurang sehat karena ingin banyak hal saya jelaskan berkaitan dengan pembangunan di Kota Probolinggo, berkaitan dengan kegiatan pada hari ini, yaitu sosialisasi dan untuk fisik sarana dan prasarana dalam rangka penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan partisipasi dari dana alokasi khusus, dana penguatan desentralisasi fiskal, dana percepatan pembangunan daerah, dan dana alokasi umum. Mengapa? Karena pemerintah Kota Probolinggo alhamdulillah setiap tahun dari dana-dana itu bertambah. Dana alokasi khusus ada 5 unit kerja kalau tidak salah yang dapat. Kalau tahun lalu kita dapat 31.178 miliar, kalau sekarang dapat 35 miliar, ada kenaikan sekitar 3.700.000.000 lebih atau 11% lebih. Dana penguatan desentralisasi atau fiskal, kalau dulu dana itu namanya dana infrastruktur ya namanya dulu ya. Nah kalau sekarang infrastruktur, kita hari ini tahun ini dapat 44 miliar, hampir 4 miliar. Tertinggi nomor 2 di Indonesia. Tertinggi. Kalau ukuran kota di Indonesia ini ada 490 lebih ya, kabupaten kota, 99 kota. Untuk ukuran kota, dana ini Kota Probolinggo tertinggi se-Indonesia. Untuk informasi, jauh tentang semua daerah memprihatinkan tahun ini. Semua daerah memprihatinkan karena hanya cukup untuk gaji. Dari 256 atau 258 itu 250 untuk gaji hanya 6 yang bisa digunakan untuk lain kegiatan pembangunan. Dibandingkan dulu beda. Dulu 60% gaji, 40% bisa untuk kegiatan pembangunan. Jadi sekarang PU maupun LH, perikanan yang dulu dapat termasuk disium sekarang nggak dapat sama sekali. PU aja sekarang dari jauh nggak ada sama sekali. Karena yang 6 itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan kantor, badan. Yang memang itu didukung dari DAU dan PAD. Ada tambahan lagi yang namanya dana stimulus. Dana stimulus itu tahun ini insya Allah yang hanya dipergunakan untuk infrastruktur, Probolinggo dapat 20M. Sedangkan tetangga kita kabupaten tidak dapat. Kalau dilihat dari luasnya Kota Pasuruan tidak dapat. Jawa Timur dana stimulus hanya 6 daerah yang dapat. Tulungagung, Kota Kabupaten Blitar, Kota Kabupaten Kediri, dan satu-satunya wilayah timur adalah Kota Probolinggo. Bukan hanya infrastruktur, pertanian juga. Tahun ini tidak begitu signifikan anggaran untuk bantuan itu, tapi tahun depan mudah-mudahan cukup
dukungan yang kuat subsidi pupuk untuk para petani. Diperhatikan juga. Terus rumah tidak layak huni. Ya mudah-mudahan Pak Dau ini benar ya, informasi yang saya terima, sehingga kita ambilkan sisihkan dari sana. Rumah tidak layak huni ini yang tahun ini cuma kita menganggarkan 100 juta untuk 20 rumah. Tapi tahun depan saya menganggarkan 5 miliar. Ini saya sentuh rumah-rumah yang tidak layak wilayah selatan, Kecamatan Rumahsih, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Gulukok. Banyak rumah-rumah yang tidak layak di sana, mereka tidak berdaya dalam hidupnya sehari-hari. Dan ini nanti bisa diusulkan melalui Pak nanti survei lapangan nanti. Survei lapangan. Jadi prioritas nanti kemiskinan ini. Saya dan Pak Badi ini memang sesuai dengan janji amanah ya. Kemiskinan namanya setiap tahun itu. Jadi sekarang ini dibandingkan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun barusan, setiap persiapan untuk pembahasan RAPBD, masing-masing satker kan mengajukan anggaran. Kalau dulu saya lepas koordinasi dengan Bapeda. Kalau sekarang kan harus presentasi di hadapan saya satu persatu. Digunakan untuk apa? Masing-masing nomenklatur itu kegiatan untuk apa? Jelas. Jadi bisa dipertanggungjawabkan nanti. Ya, kalau itu disetujui, realisasinya bagaimana? Saya goalnya apa? Saya tanya pada diri saya. Kalau saya beri anggaran sekian, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Dan ya ini Pak Bandi, Pak Sekda, dinas menurut saya performa dari para pimpinan satuan kerja sekarang ini sudah cukup bagus Pak ya. Untuk itu saya takdir. Jadi saya Pak Bandi ini takdir. Setiap tahun harus ada prestasi. Masing-masing dinas badan kantor. Kalau tidak ada prestasi dievaluasi. Betul Pak, dievaluasi. Ya. Tanggal 5 insya Allah saya diundang Presiden dalam rangka hari lingkungan hidup ya. Kalau tidak ada perubahan, Adipura dinaik kembali. Insya Allah. Mudah-mudahan ini masih perjuangan. Probolinggo Kota sedang masih dalam perjuangan. Apa ranking pertama, apa ranking kedua? Masih perjuangan. Kalau dulu nggak ada ranking tapi dapat piala. Kalau sekarang ranking sekarang ini. Kita dulu Lumajang kalah, tapi insya Allah Lumajang kita lewati sekarang. Termasuk Adiliyata, ya, SMA 2 insya Allah masih kita raih ya. SMK 1 masih kita dapat, dan ada tambahan lagi dari lembaga sekolah yang perlu saya sampaikan ini. Baru ya, Indra ya, SD maupun SMP. Semuanya ya pertulangan dari warga Kota Probolinggo, Indra ya. Jadi BLH ini sudah saya warning, Pak Indro, saya seringkali mengingatkan soal tamanisasi. Yang perawatan kurang dan sebagainya, berarti ada penurunan ya, kualitas. Masa yang sampai saya harapkan ya, untuk menduduki posisi sebagai kepala badan lingkungan hidup ya, tidak bisa melaksanakan amanah yang saya berikan. Saya beri warning setengah tahun sampai tidak ada perubahan, saya evaluasi. Saya berani terang-terangan, saksinya banyak Pak ya. Lurah-lurah sama. Ingat, lurah-lurah saya beri perhatian betul tahun depan, sungguh loh. Tapi jangan ada lagi pelayanan yang ada embel-embel. Ada laporan ke saya kemarin membahas di Bapeda itu. Yang melaporkan saya itu dia yang minta pelayanan. Apa katanya? Stafnya, oh bisa Mbak, tapi ini ada dananya, berapa Mbak bisa bayar berapa? Belum, saya belum. Belum Mas, iya Pak, stop.
Terus itu staf kelurahan bilang, kalau dapet aja itu lurahnya di dalam itu. Ya Mas Eko bilang begitu Mas Eko. Dan orang yang bicara sama saya itu layak saya percaya, karena termasuk keluarga saya masalahnya. Cuma Pak Lurah itu nggak tahu, stafnya nggak tahu. Bukan, kebetulan dia kerja di BUMN. Iya, dia bagian survei, bagian market. Iya. Nggak perlu, tapi saya lurahnya tahu sudah saya lurah. Iya, saya tahu. Cuma mengapa, Mbak? Ada berapa dananya untuk ini? Cuma itu minta informasi saja. Belum masa Pak harus ada itu. Iya, sudah saya siap Pak. Kalau Mbak dapat itu lurahnya ditanya di ruangan. Aduh, ada lurahnya katanya di ruangan. Tidak perlu Pak. Ini kan sudah kelihatan. Ya, Pak Amrin gitu. Pak Agus seperti itu lurah-lurah. Kebetulan yang laporan itu terus terang putra saya sendiri. Kan berarti layak dipercayakan ya? Iya. Itu staf itu nggak tahu. Kebetulan kerja di Bank Jatim sana. Iya bagian lapangan setiap hari keliling. Kebetulan keliling di wilayah selatan, Mas. Jadi masih ada Pak Padi. Masih. Ya dengan terpaksa putra saya itu ngasih Pak dengan terpaksa. Oh ada Pak ini, jadi terima dilempit. Ya, nggak ada sanksi dari saya. Cuma namanya saya tahu sudah gitu. Itu. Terima kasih semuanya. Ya. Informasi tanggal 24 ada kegiatan dalam rangka Hari Hardiknas yang namanya Morning on Panglima Sudirman Street, sepanjang Panglima Sudirman dari Brak sampai Jatiluhur ke utara. Saya minta kepada Dinas Pendidikan 1 bulan yang lalu dalam rangka membangkitkan semangat adik-adik. Rahim acara sosialisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana, sumber dana alokasi khusus penguatan desentralisasi fiskal, percepatan bangunan daerah dan dana alokasi umum pada pagi hari ini resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Bapeda yang akan memberikan arahan seputar dana alokasi khusus dan DDF. Mungkin pada Bapak Kepala Bapeda saya persilakan. Terima kasih. Yang lain monggo Pak Amin, Pak Nur bisa menempati tempat duduk ini. Saya hanya ingin sampaikan beberapa hal, mungkin tidak sampai 3 menit Pak. Ibu sekalian sudah mengusahakan Musbakul yang 2008. Realisasinya adalah 29 ini. Jadi ini menjadi satu media ketika para LPM, para fasilitas pembangunan dan Pak Lurah ketika ketemu masyarakatnya, ini adalah bagian dari Musbakul. Jadi ada rangkaiannya. Jadi sekaligus sebagai feedback apa yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator, LPM dan juga Pak Lurah di dalam merencanakan kegiatan pembangunan di masing-masing kelurahan, terutama sarana prasarana lingkungan. Salah satu bentuk jawabannya yang melalui kegiatan infrastruktur yang didanai dari beberapa sumber dana, dari DAK, dari dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah, DPDF, PPD, ada yang dari DAU, juga ada yang stimulus tadi yang disampaikan oleh Pak Wali. Jadi ini saya ingin sampaikan pada Ibu Bapak sekalian semuanya, mengambil satu sisi makna dari sosialisasi ini adalah dalam rangka terpautan kesinambungan antara rangkaian Musbakul, Musrenbang dan sebagainya. Ya, salah satu jawabannya juga melalui
sosialisasi kita infrastruktur ini. Nah, yang musrah pemilu 2009 yang baru lalu, nanti akan kita coba kemas 2010 bagaimana raganya. Itu satu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, selaras apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, barangkali nanti tahun 2010 ada satu kebijakan. Ini masih dalam proses kajian, ya. Kajian apakah bisa berlangsung satu semester ini. Nah, pemerintah kota merencanakan ke depan bahwa kepala kelurahan atau perangkat kelurahan yang dikomandani oleh kepala kelurahan yang didampingi oleh LPM nantinya bisa mengelola anggaran sendiri. Pak Camat, jawabannya Pak Camatnya sudah duit teh mau ke BLH, ya BLH punya kapasitas menangani PJU, penerangan jalan umum yang jalan-jalan protokol. Tapi kalau sudah masuk ke jalan Mangga yang ada di Sumberwetan atau jalan Manggis yang ada di Gedung Dalam, tentunya tidak harus ditangani oleh BLH, tapi cukup ditangani oleh kelurahan. Itu harus ke depan. Sangat dibutuhkan kesiapan SDM, secara personal, peralatan dan juga kemitraan dengan LPM. Mengiringi operasional kelurahan, ya sangat relevan operasional LPM juga. Selamat bersosialisasi dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Monggo Pak Dwi dilanjut. Dari Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Operasional Jalan, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Pemukiman serta Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa ke depan sekarang dikerjakan pada tahun 2009 ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara bidang bina marga, kami akan sedikit menginformasikan masalah keperuntukan. Pertama, untuk bina marga tahun 2009 dapat dana alokasi khusus sekitar 8 miliar. Yang kedua, dana infrastruktur. Dana infrastruktur tahun ini berubah namanya menjadi dana penguatan desentralisasi fiskal percepatan pembangunan daerah. Ini hanya berubah nama saja. Untuk sementara ini dana ini berdasarkan Bapak Wali Kota dapat sekitar 40 miliar sekian. Dan sampai saat ini keperuntukannya itu untuk jalan dan jembatan. Dan kebetulan kota mengusulkan ada beberapa satker dan sampai saat ini belum disetujui. Jadi mungkin ada perubahan di PAK Jakarta, Pak, kemungkinan seperti itu. Kalau nanti ternyata tidak bisa, ya harus kembali ke tupoksi semula, jalan dan jembatan. Yang ketiga, dana stimulus. Mungkin perlu diinformasikan, stimulus ini dana kagetan, Pak, kayak stimulan gitu ya. Sehingga posisinya karena ada krisis keuangan kemarin sehingga terjadilah dana stimulus. Dan kebetulan Probolinggo dapat 20 miliar. Keperuntukannya juga untuk jalan dan jembatan. Ini sementara seperti itu. Dan kita sudah konfirmasi di Jakarta, dana stimulus ini sudah final, sehingga keperuntukannya sudah jelas, Pak. Jadi dengan anggaran 19 miliar 400 juta itu, pertama jalan anggrek, dana yang kita butuhkan kita rencanakan 5 miliar rupiah. Kita kegiatan melanjutkan pekerjaan rigid pavement atau perkerasan dengan beton, melanjutkan pekerjaan kita tahun 2008. Yang kedua,
jalan tembus Berantas Bromo seperti yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, 5 miliar. Jadi dari jalan Berantas tembus nanti ke Kopian. Selanjutnya jalan Lingkar Utara 3,5 miliar, jalan Raden Wijaya 2 miliar, jalan Basuki Rahmat 1.811.800.000, jalan Bromo kita siapkan trotoar, jadi trotoarisasi sebesar 250 juta, jalan Cepedak 225 juta, jalan Indragiri 95.700.000, jalan Bekisar 99 juta, jalan Serma Abdul Rahman 99 juta, jalan Argopuro 99 juta, jalan KA Patol 74.800.000. Ini melanjutkan pekerjaan ini penahan karena ada kerusakan di sana untuk perkerasan jalannya. Ciwulan 83.471.000, jalan Wilis 85.700.000. Ini lebih tepatnya di sebelah timur pom bensin. Ini lahan sudah ada, jadi perkerasannya tanah. Ini kita tingkatkan dari pekerjaan penetrasi sebesar 940 juta. Selanjutnya jalan tembus Kiai Sapi Insinyur Utami. Jadi ada jalan tembus lagi yang nanti kalau kita masuk di jalan Utami, jalan baru juga 690 juta, jalan Petanguri 250 juta, Ahmad Yani 750 juta. Ini untuk saluran ya. Bisa. Itu total dana yang dianggarkan setidaknya 330 juta. Di mana ada diangkat sebesar 300 juta dan mendapat 30 juta. Berikutnya saluran irigasi Laduri 4 yang berlokasi di Jalan Kalimas, Kelurahan Kagemangan. Sama dengan saluran itu senilai 330 juta. Berikutnya saluran irigasi Pagi 1 di Kelurahan Kagemangan senilai 91.300.000. Untuk berikutnya peningkatan saluran irigasi Pagi 3 di Kelurahan Riwo Kidul senilai 99 juta. Untuk peningkatan saluran irigasi Pagi 3 yang berada di Kelurahan Riwo Kidul senilai 99 juta. Kegiatan yang keenam, peningkatan saluran irigasi Beloan 1 di Kelurahan Sukotaman senilai 99 juta. Berikutnya ketujuh, peningkatan saluran irigasi Beloan 2 Kelurahan Sukotaman yang berbatasan dengan Kelurahan Sukoharjo senilai 99 juta. Kemudian peningkatan saluran irigasi Sekedar Sotogiri senilai 99 juta berada di Kelurahan Yasin. Ke-9, peningkatan saluran besar 3 Kelurahan Bonan Kulon senilai 330 juta. Kegiatan ke-10, Beringin 1 senilai 99 juta. Kemudian saluran irigasi Beringin 2 di Katembangan 99 juta. Peningkatan saluran sumber Adi Supo senilai 176 juta. Untuk kegiatan ke-13, peningkatan saluran Kaligasba di wilayah Bekasi Kabupaten senilai 99 juta. Yang ke-14, saluran irigasi Jalan Citarum Sisi Barat senilai 99 juta. Kemudian peningkatan saluran irigasi Bandar Serang Kanan senilai 99 juta dan Bandar Serang Kiri juga senilai 9 juta. Yang terhormat Bapak Camat ataupun Bapak Lurah, yang terhormat Bapak Ibu yang dari LPM, Paskel dan stakeholder lainnya. Sebelumnya kegiatan ini adalah merupakan suatu kegiatan yang rutin. Kalau tahun lalu
kapasitas saya selaku narasumber untuk kapasitasnya sebagai komoderator, sedangkan tahun ini kapasitas saya sebagai narasumber. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sesuai dengan tugas pokok fungsi saya, itu utamanya di Dinas Pekerjaan Umum menangani PSD, prasarana dasar lingkungan, juga prasarana pemerintahan, kantor, lurah maupun kantor pemerintah kota, di mana kalau prasarana dasar lingkungan itu meliputi dari jalan-jalan lingkungan, bukan jalan tikus. Kalau di Jogja dikatakan jalan tikus ya Pak ya. Kalau di prasarana PSD adalah jalan lingkungan. Mohon izin, saya akan berdiri. Kami sosialisasikan pada tanggal 11 Mei ya masalah ya. Lalu pada waktu itu saya akan bisa memberikan materi karena ada acara yang bersama ya. Dan pada waktu itu saya ikuti ada rapat koordinasi kaitannya dengan masalah semi-pro. Jadi yang menyajikan itu kemarin adalah PPT-nya Mas Ujo. Bapak dan Ibu sekalian hormati, bahwa kegiatan-kegiatan kami khususnya di bidang perumahan dan pemukiman prioritas sebenarnya lingkup pekerjaan, rincian kegiatan, hasil yang diharapkan. Oke, lanjut. Nah, jadi latar belakang daripada rencana kegiatan kami pada tahun 2009 ini adalah yang pertama, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJM. Jadi fokus pembangunan adalah pada percepatan pembangunan infrastruktur kota. Jadi kalau kami sesuai dengan tupoksinya itu adalah jalan-jalan lingkungan atau community need management. Community management ya. Kalau Pak Nur Hamdani itu jalan-jalan kota, ini jalan-jalan khusus jalan-jalan lingkungan. Kemudian latar belakang yang kedua adalah sebagai upaya mewujudkan sistem transportasi yang dapat memberikan akses yang baik dan cepat ke seluruh bagian kota. Jadi aksesnya mulai dari jalan lingkungan, gang-gang kecil-kecil, artinya untuk lewat para pedagang bakso maupun becak dan lain sebagainya. Hormati, untuk Dinas Kelautan dan Perikanan tahun ini hanya ada satu sumber yang bisa kita berikan kepada masyarakat secara umum, yaitu dari dana DAK. Kita dapat dana DAK untuk tahun 2009 itu besarnya 1.626.000.000 ya. Nah, peruntukannya hanya untuk dua bidang, yaitu untuk bidang tangkap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena memang di Kota Probolinggo ini ikon untuk kelautan itu adalah pelabuhan. Maka untuk pelabuhan khususnya untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas jalan dan drainase, langsung aja. Nah, fasilitas jalan dan drainase untuk dana dari DAK itu 900 juta, sedangkan dana pendampingan adalah 90 juta, sehingga total 990 juta. Pekerjaannya, kegiatan untuk BPI Kedung Asem ini adalah untuk fasilitas fungsional. Di antaranya kita akan nyambung listrik dari Jalan Kapten Saru sampai lokasi, salah satu. Kemudian ada beberapa bangunan-bangunan fungsional yang mendukung operasional dari BPI yang ada di Kedung Asem. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, sebenarnya kami atas kebaikan dari teman-teman PU, sebenarnya kalau tidak ada halangan mendapat dana DPD sebesar 6 miliar. Tapi karena disampaikan oleh Bapak Wali Kota ada kesalahan teknis dan sebagainya, untuk sementara kami belum bisa menyampaikan yang 6 miliar. Tapi kalau memang nanti kita di APBNP itu bisa, mungkin akan kita sampaikan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang mungkin ada beberapa ya. Mungkin kami minta masukan dari para kemudian, karena waktunya ada seksi 2. Ada ya, ini ada jembatan juga. Nanti kita batasi pertanyaan cuma satu-satu dari sisi selatan, tengah dan utara ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis nanti ya.
atau rinciannya minta detail dari masing-masing dinas pekerjaan maupun dinas kelautan. Mungkin dari sisi selatan atau pertanyaan sisi tengah, mungkin atau sisi utara. Pak Kamdani dan teman-teman yang ada di depan, kalau nilai-nilai uang itu takut terbocorkan barangkali itu merupakan hal yang rahasia, nggak usah dimunculkan. Yang penting lokasinya. Yang penting lokasinya. Berapapun nilai proyeknya nggak masalah bagi LPM. Yang pokok itu lokasi. Yang kedua, saya hampir setiap jam sampel di perempatan Rambu Pantai. Barangkali jalan itu yang merawat PU. Barangkali entah itu jalan provinsi, apa itu dianggap jalan provinsi Soekarno-Hatta dan Panglima Sudirman atau dianggap jalan kota. Saya nggak tahu persis klasifikasinya, tetapi mohon dikoordinasikan jika jalan itu rusak. Ini barangkali di luar konteks yang disampaikan panjenengan di depan. Ini tadi minta masukan. Alangkah emannya perawatan jalan itu sangat besar. Saya melihat jam 11 malam ke atas tonase kendaraan roda 4, tronton, gandengan selalu tembus ke barat. Padahal di situ sudah ada perboden. BLMPD insya Allah dengan Polantas sudah koordinasi. Barangkali sekarang ketaannya dari PU. Saya katakan terbuka walaupun di sini ada kata ada Polantas, silakan. Di forum ini saya katakan di situ ada mel-melan. Betul Pak. Walaupun tidak ada polisi yang berdiri, tapi ada orang yang berlagak seperti polisi. Siapa orang Pak? Ya orang situ juga gitu loh. Saya belum tahu itu orang Borang atau Sukoharjo. Belum tahu karena Sukoharjo Borang itu berbatasan. Barangkali itu Pak Kamdani. Karena gini, kalau tonase yang berat itu lewat di dalam kota, nanti jembatan yang sebelah barat Tanjung Pagar itu jebol. Yang pertama, Pak Dr. saya dapat saya Kulon, tapi ini lokasi di DPR Kulon Jalan Ampel, karena jalan ini sering saya lewati, saya harus sampaikan. Saya tidak melihat jalan ini masuk dalam anggaran 2009 ini. Saya tidak tahu kalau sumber lain, saya tidak tahu. Yang jelas kondisinya berubah-ubah, dan beberapa waktu lalu sempat terjadi kecelakaan karena menghindari berubah. Kebetulan saya sendiri yang kecelakaan. Tolong ini diperhatikan, termasuk juga jembatan yang ada di jembatan baru yang di selatan itu Pak, pelanjutannya yang akan Ampel itu penyelesaiannya kurang bagus finishing, karena begitu naik jembatan terjadi guncangan seperti loncat kedua kali di situ. Itu untuk Pak Dormandari. Yang kedua untuk Pak Amin tadi, saya lebih pada sisi kualitas Pak Amin. Jalan trafik di Bonsai Kulon utamanya di sebelah kiri, sebelah barat dari kereta api. Kalau tidak salah itu dikerjakan tahun 2007 atau 2008. Sekarang 2008 ya. Kondisinya sudah rusak. Kalau memang kontraktor tidak sanggup, serahkan ke BKM aja. Insya Allah beres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, BHK, infrastruktur dan stimulus. Dan kebetulan dana DAK ini sudah siap, kita siap, SE-nya turun sebelum didok. Yang kedua, ini dana infrastruktur, ini APBD sudah didok, tapi belum turun SE-nya. Dan itu pun juga ada perubahan nomenklatur sehingga menjadi DPDR Yang pusat tahu persis. Saya yang ngajari Mas Amin masalahnya. Musrembang sudah tahu Pak.
yang saya minta hanya fotokopi saja. Makanya Pak Eko tadi saya sebutkan tanpa ditulis nilai rupiahnya. Itu toh. Enggak, ini karena ada 20 miliar dan belum disetujui. Karena kita punya dana 44 miliar Pak Eko. Sehingga kalau lokasi itu disebarluaskan, ternyata satker yang lain tidak disetujui, kita juga blunder gitu Pak Eko. Sehingga kalau nasabah, sehingga untuk satker yang lain ada perubahan di APBN, sehingga dari kelautan dan lain-lain itu belum berani memunculkan. Yang kami munculkan aja itu hanya di bidang bina marga sama dari pemukiman. Itu Pak Eko. Ya, kami nanti akan saya sampaikan kalau sudah kenal. Tapi yang jelas duit 44 miliar itu sudah ada. Itu Pak Eko. Ya, kami hanya garis bawahi. Dan kebetulan di jalan Soekarno-Hatta Panglima Sudirman itu jalan nasional, sehingga keperuntukannya itu juga dari pusat. Kami bisa hanya membantu saja, itu pun harus izin Pak Eko. Kita sering membenahi, tapi begitu posisi saya sudah koordinasi sama di Surabaya, ini sudah repot karena apapun kegiatan apa saja yang ada di jalan nasional harus izin di jalan nasional. Sehingga posisinya perlu saya sampaikan bahwa pintu-pintu untuk jalan-jalan nasional itu per kilometer Pak Eko. Jadi kalau Soekarno-Hatta itu kilometer berapa, ini ada di Surabaya di Waru kilometer sekian, sehingga posisinya kita sebenarnya ruwet kadang-kadang. Tapi banyak sekali kita sudah membantu jalan nasional untuk membenahi hal tersebut. Sebentar Pak Eko. Ini masalah Tokasa. Waktu. Jadi memang saya akan koordinasi masalah Tokasa karena memang itu dari isu. Terima kasih. Pertama, masukan dari Pak Eko. Insya Allah Pak Eko daftar paket kegiatan nanti saya minta tolong panitia bagi kopi terus bertanya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang disampaikan oleh Pak Hasan, LPM kami kaitannya dengan masalah nyusun perencanaan, jelas mengacu pada hasil usulan parpol di masing-masing kelurahan. Kemudian yang kedua, pada saat mau action plan, kami selalu mengundang lurah dan LPM untuk menyusun perencanaan pada tahun itu juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat sosialisasi pasti kami mengundang lurah dan LPM kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang sebelumnya didahului dengan survei oleh dinas teknis, dilanjutkan dengan konsultan yang sudah kami. Waktunya 5 menit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa rasa hormat akan cepat hadirin hadirat rahmatullah yang saya banggakan, alhamdulillah. Lanjut ya, langsung ya tanpa utamanya. Dari pendidikan ke alokasi dan hari akta ini pada tahun 2009 ini performanya lain dengan 2008 dan sebelumnya. Namun yang jelas dari sisi anggaran untuk peningkatan dana tiap tahun ada peningkatan. Tahun 2008 kemarin ada 11,7. Baik, dimulai dari awal, langsung aja sebentar sebentar. Lembaga. Ada perbedaan dengan yang dulu. Kalau yang dulu ada MI, sekarang ini sesuai dengan Judis yang baru tidak ada MI. Lanjut. Ini komite, lanjut. Oke, lanjut. Saya kira itu ya, atau cepat karena aku sudah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DHK Dinas Kesehatan tahun 2009 ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan untuk rehab gedung, pembangunan gedung, perluasan gedung puskesmas maupun rumah dinas, baik rumah dinas dokter maupun paramedis, serta alat-alat kesehatan dan alat
syarat non kesehatan. Di mana untuk 40% diperuntukkan untuk pembangunan fisik, sedang 60% diperuntukkan untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan non kesehatan. Tujuan dari dana DAK tahun 2009 ke sini yaitu untuk memperbaiki maupun melengkapi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan penampilan dari sarana maupun prasarana dari alat kesehatan. Kemudian kegiatan yang diadakan di lingkungan kesehatan yaitu untuk pembangunan fisik, diperuntukkan untuk rehab, konstruksi atap baja dan selasar ruang rawat inap di Puskesmas Wonoasih, ruang VIP. Kemudian pembangunan baru ruang penyakit menular. Jadi karena selama ini Puskesmas Wonoasih makin berkembang dan banyak penderita yang sakit menular, untuk sementara masih jadi satu. Untuk selanjutnya kami ingin meningkatkan pelayanan, ada tersendiri ruang untuk rawat inap untuk penyakit menular sehingga tidak menular pada pasien-pasien lain. Lanjutkan pembangunan lantai 2 Puskesmas Ketapang dan rehab lantai 1. Kemudian rehab kanopi rumah dinas medis di Puskesmas Ketapang. Kemudian untuk Puskesmas Ketepok yaitu pembangunan baru rumah dinas para medis untuk Puskesmas Ketepok dan rehab pembangunan selasar samping Puskesmas Ketepok. Kemudian rehab Puskesmas Kanigaran akan dijadikan untuk ruang pelayanan penderita karena di sana ruangannya sudah sempit sehingga ruang rumah dinas bidan kita rehab menjadi tempat pelayanan. Bapak Ibu sekalian, di bidang kita tahunan ada musyawarah cadangan dan infrastruktur tapi yang saya ketahui belum ada tugas kita untuk kegiatan fisik yang ditangani oleh Badan Hidup ada dua DAK dan jadi pada fisiknya untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB alias BPPK dan KB ini baru pertama kali kami menerima dana DAK. Dan kebetulan dana DAK yang kami terima ini adalah total sebesar 594 juta dengan dana pendamping sekitar 10% sehingga total menjadi 653.400.000 rupiah. Dan dana dimaksud digunakan untuk peningkatan pengadaan sarana dan prasarana program KB. Kemudian pengadaan sarana negatif antara lain yang pertama untuk pengadaan roda 4 itu sebesar 72,4% atau 473 juta rupiah. Kemudian untuk roda 2 itu sebesar 17,7 rupiah atau 115.651.000 rupiah. Kemudian untuk pengadaan kartu itu sebesar 1,3% dan berikutnya adalah pengadaan sarana prasarana yang ada di BNKB yaitu sebesar 8,6 atau 56 juta rupiah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau waktu itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harapkan diutamakan karena warga yang dilihat itu tifokingnya. Padahal untuk kerja bakti dan lain-lain sudah dilaksanakan. Cuma kalau ada yang terserang demam berdarah 4 orang itu mesti yang disalahkan lurahnya. Oleh karena itu
mohon bantuannya untuk dana-dana yang bersifat bantuan untuk POGENG ini diutamakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengah ada. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Untuk kegiatan POGENG, memang kita masih mengusahakan untuk bisa ditambah, tapi kebetulan kalau memang melalui dana DAK, kegiatan POGENG tidak bisa dimasukkan dalam kegiatan DAK seperti pada pagi hari ini. Tapi tetap kita ingin mencari bantuan dari berbagai macam sumber dana. Puas Pak Andri? Kegiatan sebetulnya sudah ada di buku panduan yang kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti untuk lebih jelasnya setelah PAK insya Allah akan diadakan lagi lokasi-lokasi yang akan mendapat kegiatan yang disampaikan oleh para SKPD tadi. Kemudian yang ketiga, kualitas pekerjaan akan menjadi pusat perhatian kita semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Acara saya kembalikan lagi kepada panitia.